semuanya, kembali lagi kita akan belajar mengenai luar angkasa, yaitu tentang tata surya. Kalian sudah tahu belum apa sih itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari serta semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Ini mencakup 8 planet utama, planet kerdil, satelit alami, asteroid, komet, dan partikel debu serta gas. Selanjutnya kita akan mempelajari planet-planet yang ada di luar angkasa. Apa sih itu planet-planet? Apakah kalian sudah tahu apa itu planet? Planet adalah suatu benda langit yang tidak bisa mengeluarkan panas. Planet juga benda langit yang tidak bisa mengeluarkan cahaya loh. Planet akan bergerak mengelilingi matahari secara tetap di dalam bentuk rotasi atau revolusinya. Kita masuk yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah bintang raksasa di pusat tata surya kita. Ini bertanggung jawab untuk menyediakan energi yang memungkinkan kehidupan di bumi. Dengan tarikan gravitasinya yang sangat besar, ia membuat semua planet, bulan, dan puing-puing luar angkasa tetap berada di orbitnya loh. Matahari sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Terus-menerus mengalami rekayasa nuklir menciptakan panas dan cahayanya. Yang kedua yaitu planet Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan terkecil di tata surya. Meskipun jaraknya dengan dekat dengan matahari, ia tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, membuatnya panas di siang hari dan dingin di malam hari. Merkurius memiliki permukaan bebatuan yang dipenuhi kawah seperti bulan dan menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari lebih cepat daripada planet lainnya. Itu dia pengertian dari planet Merkurius. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah planet Venus. Sering disebut planet saudara bumi karena ukurannya yang sangat mirip sekali dengan bumi. Venus ditutupi awan tebal asam sulfat yang menerangkap panas, menjadikan planet terpanas di tata surya kita. Suhu permukaannya cukup panas untuk melelehkan timah. Terlepas dari keindahannya di langit pada saat malam hari, permukaan Venus yang keras dan ada vulkanik dengan gas beracun berputar-putar di atmosfernya loh. Selanjutnya yaitu bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di antara planet lainnya. Berkat kelimpahan airnya atau ekosistem yang beragam dan jarak yang sempurna dari matahari, atmosfernya dipenuhi dengan oksigen dan nitrogen, melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya sekaligus memungkinkan kita untuk bernapas. Bentuk permukaan bumi yaitu dinamis dengan adanya lautan, benua, gunungan, dan beragam bentuk kehidupan lainnya yang ada di bumi. Itu dia pengertian dari planet. Planet Mars dikenal sebagai planet merah karena tanah oksida besinya yang berwarna kemerahan. Mars telah mempesona manusia selama berabad-abad. Mars memiliki suhu dingin dan kering dengan bukti menunjukkan bahwa air cair pernah mengalir di permukaannya. Ini memiliki gunung berapi terbesar di tata surya loh, seperti Olympus Mons, dan badai debu besar yang dapat menutupi seluruh planet. Para ilmuwan tertarik dengan kemungkinan bahwa Mars pernah ada penghuni di dalam planet tersebut. Nah, ini planet Jupiter, bisa disebut planet terbesar di tata surya. Raksasa gas besar yang sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Ini terkenal dengan bintik merah yang besar-besar. Badai yang lebih besar dari bumi yang telah mengamuk selama berabad-abad. Jupiter memiliki lebih dari 75 bulan termasuk Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Ukurannya yang sangat besar dan memadat medan magnet yang kuat menjadikan kekuatan dominan di tata surya angkasa luar.
Selanjutnya, ada si cantik Saturnus, terkenal dengan sistem cincinnya yang menakjubkan dan kompleks, terdiri dari es, batu, dan debu. Cincin itu membentang ribuan kilometer, tapi tebalnya hanya sekitar 10 meter. Saturnus, seperti Jupiter, adalah raksasa gas tanpa permukaan padat untuk berdiri. Ini memiliki lusinan bulan termasuk Titan, bulan yang lebih besar dari Merkurius, dengan sungai dan danau metana yang cair. Itu adalah Saturnus. Planet selanjutnya yaitu Uranus atau Uranus planet. Uranus memiliki keunikan karena berputar ke sisinya. Mungkin karena tabrakan besar-besaran di masa lalu yang dialami planet Uranus. Ini memiliki penampilan kebiruan karena adanya metana di atmosfer. Karena adanya metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah Uranus. Uranus juga adalah raksasa gas dingin dengan cincin samar dan banyak bulan. Dibutuhkan 84 tahun untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari loh, membuat musimnya berlangsung selama beberapa dekade. Itu dia penjelasan mengenai planet Uranus. Kita masuk ke dalam planet terakhir yaitu Neptunus atau Neptunus planet. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Ini adalah dunia biru yang misterius, terkenal dengan badai dahsyatnya dan angin kencang yang dapat mencapai lebih dari 1200 mili per jam. Seperti Uranus, warna birunya berasal dari metana di atmosfernya. Neptunus memiliki beberapa bulan, termasuk Triton, yang diperkirakan merupakan objek yang ditangkap dari sabuk Kuiper dan cincin samar yang mengelilingi planet ini. Jangan salah, planet Neptunus juga memiliki cincin, namun ia terlihat samar. Apakah kalian tahu dulu di tata surya juga terdapat planet kerdil atau dwarf planet? Seperti Pluto, sebagian besar ada di wilayah luar tata surya. Pluto pernah dianggap sebagai planet ke-9, tetapi diklasifikasikan ulang karena ukuran dan orbitnya. Itu berada di sabuk Kuiper, sebuah wilayah yang dipenuhi dengan benda-benda es dan sisa dari pembentukan tata surya. Planet kerdil lainnya termasuk Eris, Human, Menes, semuanya objek kecil namun penting di tata surya yang sangat luas ini. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang asteroid. Apa itu asteroid? Mari kita bahas di sini. Antara Mars dan Jupiter terletak serbuk asteroid, kumpulan benda besar berbatu mulai dari kerikil kecil hingga planet kerdil yang besar. Asteroid ini adalah sisa dari pembentukan tata surya, tidak dapat bergabung menjadi planet karena pengaruh gravitasi Jupiter yang sangat kuat. Beberapa asteroid kadang-kadang bertabrakan dengan bumi menyebabkan hujan meteor atau jarang dampak pada permukaan. Sebelumnya pada penjelasan asteroid kalian telah mendengar komet. Di sini kita akan mempelajari tentang komet tails atau buntut komet. Komet adalah benda es yang berasal dari bagian luar tata surya. Ketika mereka mendekat matahari, mereka memanas lalu melepaskan gas dan debu, menciptakan ekor bercahaya. Ekor bercahaya yang dimiliki komet sangat panjang, membentang hingga jutaan kilometer. Komet terkenal seperti komet Halley telah diamati selama berabad-abad lamanya. Mereka menawarkan sekilas ke tata surya awal dengan materi yang berasal dari miliaran tahun yang lalu. Nah, cukup sekian pembelajaran mengenai planet, asteroid, dan komet. Terima kasih telah bergabung dengan aku dalam perjalanan ini melalui tata surya. Kita telah menjelajahi ajaibnya tata surya, di mana matahari yang sebagai
pusatnya, hingga komet sebagai benda langit yang memiliki buntut panjang. Ini hanya perjalanan kecil yang telah kalian pelajari. Masih banyak pelajaran luas yang akan kalian pelajari.